tahun 2020 aja itu sekitar berapa ribu, dan ternyata hasil survei itu tingkat kecelakaan paling tertinggi itu ternyata di bawah umur. Artinya berarti kan dari kalangan pelajar ya. Iya. Ya kan nggak boleh bawa motor. Ternyata bener nggak bawa motor, tapi 100 meter belah sonoannya sekolah parkiran ngebut-jubel. Agar seluruh sekolah memberikan arahan, ya kan, tata cara melarangnya kayak gimana itu harus ada aturannya. Berarti jadi kayak peraturan gitu. Perda apa? Kagak ngerti dah kita. Ya, bukan. Itu surat edaran cukup. Oh, cukup ya. Dia kepada sekolah untuk menerapkan disiplin. Sebenarnya selesai. Oh gitu ya. Ini ranahnya pemerintah. Iya. Gitu. Buat tugasnya Pak Dewan nih, agak ngingetin tadi bener kan? Harus ngingetin. Lah kalau saya nggak ngingetin, apa kita kesana nih? Ya kan saya bilang, saya ngomong aja pasti wali kota dengar. Oi, pasti ditonton ini ya? Ya pasti ditonton. Ini tadi panjang lebar ngomong, lah pertanyaan dari Japen. Pak Dewan udah ngomong belum sama Bapak Wali Kota? Saya beberapa kali sampaikan. Udah. Ya cuman kan ada aspek lain yang mungkin sedang beliau pertimbangkan. Makanya perlu saya terus sampaikan, dan perlu juga masyarakat menyampaikan ini. Ya harapannya Pak Wali Kota, ayo kita peduli, kita atur betul kota ini dengan cara baik. Oke. Halo. Penonton. Ada duit gopek di dalam toples. Woi, nih Jape muncul lagi mau bikin podcast. Lah. Jape Sitorus, owner dari Jape Record ya. Tapi kali ini podcastnya beda ya. Apa tuh yang beda? Karena gua mau berbincang-bincang, bincang-bincang santai bersama Pak Dewan kita ya, anggota DPRD Kota Bekasi, yaitu Pak Dewan, Pak Komar. Ya harus disebutin Pak Dewan ya Kak, biar sopan. Ya beda banget. Kenapa? Karena Pak Dewan ini mau ngebacotin, wah serem banget, ngebacotin para pelajar yang suka bawa kendaraan ke sekolahan. Waduh, bener gak ya? Bunyinya kayak gitu, ngebacotin. Namanya juga program bacot. Kenapa ini dibahas? Karena sejatinya yang namanya pelajar itu kan belum genap 17 tahun ya. Bener kan? Iya. Belum punya KTP, artinya belum punya SIM. Tapi kenapa masih banyak berseliweran ya pelajar itu pakai sepeda motor? Waduh, otaknya di mana tuh? Dan kabarnya lagi, tingkat kecelakaan sepeda motor yang tertinggi itu didominasi oleh usia remaja ya. Artinya kan lebih banyak pelajar tuh. Waduh, ini menunjukkan bahwa menggunakan sepeda motor ke sekolah itu sangat tidak dianjurkan. Wah, terlalu banyak bacot gue ya. Langsung aja yuk kita simak yuk. Tapi sebelumnya gue kasih tahu nih, ini skema wawancaranya itu ala-ala podcast luar negeri gitu ya. Muka gue nggak kelihatan. Bukan ala-ala, tapi karena gue cuma bawa satu kamera. Jadi muka gue nggak kelihatan. Tapi lu semua tau lah suara gue kayak gimana. Yang pasti ini adalah wawancara asli gue dengan Pak Komar. Meskipun muka gue nggak kelihatan. Sedih. Yuk langsung aja. Ini dia materi berat nih kayaknya teman-teman ya. Kenapa? Karena ternyata yang mau ngebacotin bukannya Jape, tapi Pak Dewan mau ngebacotin nih semua para pelajar. Lah bener kagak tuh? Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak lah. Soalnya ada berita begitu. Kita kaget gitu. Buset nih, di TikTok gitu rame. Videonya seliweran gitu Pak Dewan nih. Ya kan, mengomentari para pelajar yang kerap pakai sepeda motor ke sekolah. Lah, ada apa Pak Dewan? Ya sebenarnya gini, simple aja sih. Kalau siapapun di Indonesia ini yang kurang dari 17 tahun nggak boleh bawa motor, nggak boleh bawa kendaraan bermotor pastinya. Lah ngapa dah? Ya kan kata undang-undang lalu lintasnya nggak boleh. Ya? Kata undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 itu nggak boleh.
Jadi kita ngingetin doang gitu kan. Mengingatkan. Ngomong ngingetin. Tapi kan yang namanya undang-undang nih ya, kan juga harus ada namanya kasih toleransi. Karena gini Pak Dewan, kebanyakan alasannya buat ke sekolah, biar hemat begitu. Lah gimana dah? Iya kan undang-undang itu dibuat untuk mengatur hubungan antara warga negara. Jadi kenapa umur 17 tahun belum boleh bawa kendaraan bermotor? Karena udah dihitung tuh. Udah dihitung fisiknya, mentalnya, kemampuan motoriknya dan yang lain-lainnya dimungkinkan sebelum umur 17 tahun itu berbahaya kalau bawa kendaraan. Karena negara kan juga nggak mau warga negaranya akhirnya beresiko di jalanan kan begitu. Oh celaka. Karena kan nggak mesti juga anak itu celaka atau orang itu celaka, bisa saja menyelakakan orang lain kan gitu. Iya. Makanya diatur gitu, nggak boleh. Gitu. Nah cuman kan ngeliat sekarang kayaknya luar biasa nih. Nah itu dia. Hampir sebagian besar sekolah pada bolehin, bukan bolehin sih, enggak sih kayaknya ngebolehin ya. Cuman, makanya ini perlu kita runut. Kenapa gitu kan? Kenapa banyak anak-anak sekolah tiap pagi ya kan berangkat ke sekolah gitu, bawa motor. Tuh. Ya itu tadi alasannya. Ya kan oke, alasannya murah kan gitu ya. Lebih gampang kan gitu ya. Terus asik sih biar nggak telat katanya. Biar nggak telat gitu kan. Gitu. Nah, semua itu kan alasan doang. Mau digimanain juga semua alasan. Ayo mau kita debatin. Waduh, ya kan? Jangan kita dong. Kalau kita mau debatin begini, ya kan ini. Kalau bilang lebih murah, hitungannya gimana aja lebih murah. Sekarang orang beli motor jarang sekarang yang beli cash, rata-rata nyicil. Oh iya ya. Kalau udah nyicil berapa sekarang cicilannya motor? Rata-rata 700.000 sampai 1,5 juta. Iya. Artinya kalau itu dipakai buat ongkos, bisa dong. Ntar dia bilang gini, kan kalau udah lunas bisa buat yang lain gitu, buat masa depan dia begitu biasanya. Ya kalau misalnya ternyata pas lagi punya motornya terus dia kecelakaan terus meninggal, mana masa depannya? Oh ya juga ya. Ribet juga ya. Nah, makanya ada aturan, diatur. Nah, cuman saya bukan ke anak sekolahnya, jujur aja. Enggak. Jadi poin dari pembicaraan dari kemarin saya ngomong terus jangan bawa motor ke sekolah, jangan bawa motor ke sekolah. Udah sulit dilarang bocah-bocah kita. Nah, itu semestinya harus gimana ini biar pada toyor-toyorin tuh anak? Enggak, jangan. salah. Artinya kita nggak mau mencontohkan kekerasan kepada anak-anak kita. Makanya saya sebagai anggota DPRD ngomong berkali-kali itu poinnya biar semua masyarakat tahu kenapa saya selalu minta ada surat edaran dari wali kota karena ini kewenangannya wali kota. Buat maksa, nih penting nih saya ngomong, buat maksa sekolah untuk menerapkan kedisiplinan. Oh gitu. Nah kalau sekolahnya ketat, ya kan nggak boleh bawa motor. Ternyata bener nggak bawa motor, tapi 100 meter belah sonoannya sekolah parkiran gebejubel. Tadi bentar nih, tadi saya sempat pengen, tadi kan udah disinggung Pak Wali Kota ya seharusnya kewenangannya. Tadi sempat dalam hati agak nyeleduk. Kita kan orang awam ya. Lah situ kan Pak Dewan ngapain ngurusin sih apa urusannya? Kok sampai ngurusin ginian gitu. Kapasitasnya nggak emang bener ini Pak Dewan ini. Ya, kita ini anggota DPRD kalau orang-orang sering bilang menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah inilah yang saya sampaikan. Oh ini kerjanya ini? Kerjanya ini, oh, gitu. Ngingetin wali kota. Pak Wali Kota, ada yang penting nih. Pak Dewan meng-capture nih. Nah, nih ada yang salah nih. Ada yang salah nih, ya kan? Lihat nih, gitu. Betul, ya kan? Terlepas persoalan ekonomi, terlepas persoalan fasilitas dan yang lain-lainnya, ini adalah tanggung jawab wali kota untuk mengatur lembaga yang ada di bawahnya agar melayani masyarakat dengan cara benar. Nah, di titik ini lembaga pendidikan yang harus dirapihin. Oh gitu. Iya, apa? Jangan sampai anak-anaknya datang ke sekolah bawa motor, jangan ada pembiaran.
Nah kalau dibiarin, kata sekolah katanya lah itu mah bukan di sekolah, dia mau parkirin jauh dari sana. Loh, saya cuma mau mengingatkan, sekolah itu bukan hanya lembaga belajar mengajar, tapi lembaga pendidikan. Yang namanya mendidik itu bukan cuma ngasih pelajaran ilmu Bukan, IPA, iya. IPS, bukan. Tapi termasuk akhlak, kedisiplinan, Nah, itu dia. dan logika berpikir. Tadi logika berpikir umur 17 belum boleh bawa motor itu logika berpikir. Kenapa? Karena bahaya. Kan banyak contohnya, ya kan? Contohnya anak-anak muda bawa motor kecelakaan, meninggal. Ada beritanya. Cuma nih Banyak. handphonenya dipakai buat kamera nih. Tadi saya Banyak. baca 2000 Nanti ntar tinggal lihat di sini. Oh, iya, iya. Tinggal dilihat di sini. tahun 2020 aja itu sekitar berapa ribu, dan ternyata hasil survei itu tingkat kecelakaan paling tertinggi itu ternyata di bawah umur. Iya. Artinya berarti kan dari kalangan pelajar ya. Iya. Makanya saya bilang, saya titik poinnya bukan ke anak sekolahnya. Toh anak sekolah kita yakin kok. Kita yakin kalau sekolah menerapkan larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah yang belum cukup umur atau belum sesuai dengan aturan. Insya Allah kok yakin anak-anak pasti mau kok. Kan kalau Enggak juga. ya kalau misalkan katanya kalau ketahuan sama guru, kalau zaman dulu Bang Jape nih sekolah, ketahuan di warung sebelah gitu ngerokok, apakah nggak dijewer tuh kuping? Nah itu dia maksud saya gini. Nah. Bukan hanya cuma larangan, mungkin ada kasih sanksi kali apa gitu. Ya sebenarnya bukan, makanya saya bilang tadi ini lembaga pendidikan, ada cara mendidik, dan saya percaya kepada guru-guru dan yakin guru-guru kita itu punya metode. Cuman memang tadi serba takut sekarang guru-guru. Oh, gara-gara mensos. Wah, ya sebenarnya kan kalau misalkan ada aturannya, oh ada perintah dari Pak Wali Kota atau dari pemerintah Kota Bekasi kepada Dinas Pendidikan agar seluruh sekolah memberikan arahan, ya kan, tata cara melarangnya kayak gimana itu harus ada aturannya. Berarti jadi kayak peraturan gitu. Perda apa? Kagak ngerti dah kita. Ya, Bukan. itu surat edaran cukup. Oh, cukup ya. Dia kan kepada sekolah untuk menerapkan disiplin. Kan sebenarnya selesai di Oh persoalan gitu itu. ya. Nah terus kan banyak nih di medsos juga kemarin banyak yang berbantah-bantahan, udah gratisin aja angkotnya, udah nanti fasilitasnya gimana, itu jalannya aja masih rusak, gimana ini mau ngurusin kayak begitu. Satu poinnya, ini satu poinnya yang pada semua pihak, kami ini pemerintah punya banyak cara, punya banyak kekuatan, punya banyak sumber daya, ada anggaran besar dan yang lain-lainnya. Artinya ketika itu dipergunakan untuk, nah tadi memberikan fasilitas kepada masyarakat, pasti akan lancar kok, pasti akan bisa selesai kok. Ini ranahnya pemerintah. Iya. Gitu. Wah, tugasnya Pak Dewan nih, agak ngingetin tadi bener kan? Harus ngingetin. Lah kalau saya nggak ngingetin, Apa saya kita zolim. kesana nih? Hah? Ya kan saya bilang, saya ngomong aja pasti wali kota dengar. Woi, pasti Kenapa ditonton DPR? ini ya. Ya pasti ditonton. Alhamdulillah. Pasti ditonton. Dan saya cuma mengingatkan aja, tadi saya bilang mengingatkan. Segera. Karena apa? Karena juga saya banyak masukan dari teman-teman guru. Guru sudah memberikan anjuran, tapi nggak ada kekuatan. Caranya gimana? Kami sudah bilang kok Pak, kan gitu ya. Iya, Pak, iya. kami sudah bilang ke siswa-siswa jangan bawa motor. Mereka tetap bawa motor. Mereka parkir iya, di luaran sekolah. Kepala sekolah gimana ini? Ya Pak gimana? Kami sudah melakukan larangan, tapi memang motornya ditaruhnya lebih jauh gitu. Saya tanya ke kepolisian. Nah itu harus ada yang ngurusin tuh Pak Polisi tuh. Saya tanya ke kepolisian, Pak Polisi bahkan sampai datang ke sekolahan. Bikin sosialisasi tentang undang-undang lalu lintas. Iya. Dikasih tahu. Masih tetap. Masih. Artinya ranahnya nggak tersentuh. Kalau tiba-tiba langsung tangkap, enggak gitu juga. Ada pendekatan persuasif yang dilakukan oleh kepolisian. Yang lahan parkirnya kasih sanksi kali. Enggak lah, itu kan hak privat. Oh iya Hak benar juga ya. privat. Hak privat, orang punya lahan disewakan itu hak privat. Iya benar. Makanya pemerintah gitu loh, pemerintah yang menyelesaikan persoalan ini. Kalau bukan pemerintah nggak bisa. Saya yakinkan kalau bukan pemerintah nggak bisa. Kenapa? Kita kan cuma berdebat doang. Udah gitu berdebatnya debat kusir. Padahal ini ranahnya ranah pemerintah. Selesai, percayain deh. Saya yakin banget. Kalau pemerintah Kota Bekasi mau dan tidak melakukan pembiaran, bisa selesai ini.
Gitu. Dan ini akan jadi contoh kepada kota-kota yang lain yang juga hari ini kebingungan mau seperti apa. Untuk ngaturnya ya. Ya hampir, Karena ini hampir kalau, semua kota. Kalau contoh gini maksudnya, nggak ada orang yang peduli kayak Pak Dewan gini. Generasi muda kita nanti habis guys. Cok elah. Karena nggak seserem itu, nggak seserem itu. Artinya, nggak seserem itu. Kita nggak seserem itu. Artinya gini loh. Artinya gini, ada plus minusnya, ada plus minusnya. Cuman yang pasti anak-anak jangan dibiarkan salah lah. Oh, ini kan penting, ini masuk dalam ranah pendidikan. Anak-anak dari mulai sekolah mereka sudah melanggar aturan. Kebayang kan? Dari kecil mereka tanpa sadar sudah diajari untuk melanggar aturan. Dan guru nggak bisa berbuat apa-apa karena ada aturan main yang memang mereka belum punya panduannya seperti apa. Siapa yang tanggung jawab? Pemerintah daerah yang tanggung jawab. Kalau misalkan solusinya harus ada bis gratis, misalkan semua sekolah, ada nggak duitnya? Kalau nggak ada duitnya, terus caranya gimana? Nah itu ada pemerintah. Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan, pasti ada perhitungan yang jelasnya dari aspek ilmu pengetahuan. Itu ada aja tuh angkot-angkot sini gue bayarin gitu kan. Iya, gitu ada. Biar masukan parah supir angkot. Gitu. Ya kan sebenarnya kalau kita mau gampang-gampang aja, angkot bisa, ya kan. Angkotnya rusak Pak apa segala diperbaiki. Di Jakarta kok bisa, dulu angkot acak-acak kan, sekarang angkot pakai AC semua. Iya. Ya kan? Siapa yang benerin? Pemerintah kan? Iya benar. Pemerintah. Artinya di sini juga sama, pemerintah yang harus rapiin semua. Biasanya kalau pemerintah itu kalau ngeluarin aturan pasti dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya yang sempurna. Gitu. Jadi nggak sepenggal, nggak cuman Dewan ngelarang doang. Justru tugas saya ngasih tahu sama pemerintah. Ngasih tahu, larang ya. Caranya gimana? Yuk, ada tuh aturan mainnya. Ada langkah-langkah teknokratik yang harus dilakukan oleh berat bahasanya. Oh ya pasti berat, kan saya bilang levelnya beda. Oh iya. Levelnya kita pemerintah. Makanya saya terus ngomong. Bahasa saya memang bahasa yang pertama harus dimengerti sama masyarakat. Saya coba dorong kepedulian kepada semua orang dulu. Ayo kita melihat kan, kita tahu kan ini melanggar aturan. Anak sekolah juga kalau ditanya, kalian tahu nggak ini melanggar aturan? Iya Pak, kami tahu. Cuman kami gimana? Berangkat dari rumah kita nggak dianterin sama orang tua. Saya mau ngasih tahu. Ini penting juga saya sampaikan. Kebayangkan kalau misalkan kalian berangkat ke sekolah dianterin sama bapak kalian. Akan seperti apa hubungan kalian dengan bapak makin kalian? Dekat. Makin dekat, bisa ngobrol. Menghormati jadinya, menghormati orang-orang tua. Ketika nanti udah sukses, wah ingat dulu bapak saya setiap subuh sambil gegisik mata kalau istilahnya mah maksain nganterin anaknya. Akhlaknya mantep bener dah itu dah. Nah, artinya ada banyak hal positif sebenarnya kalau orang tua juga mau. Kami nggak punya waktu, ya saya bilang ini anak kita loh, bukan anak siapa-siapa, anak kita. Saya aja nganterin setiap habis subuh itu pasti nganterin anak saya untuk berangkat ke sekolah. Sebelum ke kantor pasti saya lakukan itu dulu. Iya. Wah, kerja saya jauh di Jakarta. Ada banyak cara kok bisa dikomunikasikan ke anak. Kalau niat mah pasti bisa. Insya Allah bisa, yakin bisa kok. Kalau kita lebih ke selalu berpikir nggak bisa, ya artinya kita memberi ruang, memberi pendidikan kepada anak-anak kita untuk selalu nggak bisa. Terus protes, boleh. Saya bilang di medsos, ayo kita kencengin aja protesnya, biar banyak apa segala. Tapi saya bilang protes itu boleh. Kenapa? Ciri orang cerdas, ciri orang kritis, ciri orang pinter itu ada kritis. Kritis, iya. Biar apa? Biar pemerintah yang sebenarnya punya kewenangan kuat jangan diem aja. Gitu. Saya di beberapa medsos ngeritik saya nggak apa-apa. Justru demokrasi. Justru kan tadi saya bilang tapi ada kadarnya, ada batasan-batasannya, bukan ngelarang, bukan ya. Justru silahkan protes, silahkan melihat ini adalah ketidakbenaran, silahkan ini adalah ketidaksesuaian, nah ini adalah ketidakseimbangan. Protes nggak apa-apa, ayo. Tapi saya bilang kalau misalkan sekolah swasta gitu, ini pertanyaan bodoh sih sebenarnya saya. Itu bisa diatur juga itu. Kan biasanya kan namanya orang-orang kaya kan, suka-suka gua gitu. Ya kan tadi saya bilang, siswa jangan bawa kendaraan gitu aja. Kalau belum cukup umur, belum punya SIM. Kecuali dianterin sama bokap nyokap dah tuh pakai motor. Bukannya bagus. Hah? Bukannya bagus.
Oh iya bener yang tadi ya. Kan bagus kalau diantarin sama orang tuanya, diantarin sama bapaknya. Kalau nggak bisa, diantarin sama emaknya. Ya kan gitu. Kalau emaknya, bapaknya nggak bisa nganterin, kan dia bisa bareng sama teman-temannya naik angkot. Zaman kayak kita dulu tuh. Iya enak. Naik angkot bareng-bareng, walaupun Bang Jape mah tahu tuh naik bus Maya Sari Bakti ujung-ujungnya sering lempar-lemparan ya. Tapi kan itu problem lain, problem yang bisa diselesaikan lah sama pemerintah. Insya Allah bisa kok. Artinya memang kebijakan ini memang ranahnya pemerintah daerah. Saya udah nanya ke kepala sekolah juga kebingungan. Caranya gimana gitu kan. Karena banyak mereka parkirnya justru di luar. Guru-guru sudah menganjurkan, bahkan ngomelin, ketemu di jalan, sudah. Tapi selalu nanya, Pak saya mah bener bisa Pak nggak pakai motor. Tapi teman saya itu pakai motor, Bapak nggak ngomelin yang ono. Akhirnya kan gitu, kebingungan. Oke, udah tegas aja, makanya saya bilang surat edaran pemerintah wali kota dari wali kota atau pemerintah kota Bekasi bikin surat panduan buat sekolah agar siswanya itu disiplin. Ini pertanyaan orang awam lah kan, Jape kan mah. Ya ilah orang kampung. Ini tadi panjang lebar ngomong. Lah pertanyaan dari Jape nih. Pak Dewan udah ngomong belum sama Bapak wali kota? Saya beberapa kali sampaikan. Oh, udah. Ya cuman kan ada aspek lain yang mungkin sedang beliau pertimbangkan. Makanya perlu saya terus sampaikan. Dan perlu juga masyarakat menyampaikan ini. Perlu juga masyarakat untuk speak up. Makanya saya bilang boleh protes. Boleh semua. Itu harusnya bikin itu ajuan. Harusnya kenapa ini dilarang, kenapa ini begitu. Makanya biar tahu. Kita sampaikan undang-undang udah melarang loh. Ayo sadar, kan begitu doang. Udah ngelarang. Ayo mama, bapak-bapak, kasihan anak-anak. Iya bener. Wah, bukan anak gua ini yang kecelakaan. Kalau besok atau lusa anaknya yang kecelakaan, mau hanya gara-gara males. Ya kan gitu. Mau hanya gara-gara ibu-ibu sama bapak-bapak males nganterin anaknya, terus anaknya kecelakaan. Kalau udah kejadian, semuanya pasti nangis kok. Ini saya pakai nurani ngomong. Bener-bener dengan keyakinan penuh. Pemerintah turun tangan. Nanti akan ada solusi yang lainnya. Nah itu biarkan pemerintah yang melakukan itu. Solusinya pasti ada. Karena duitnya ada, APBD ada. Bapak-bapak ibu sekalian kan udah bayar pajak ke pemerintah. Nah ini tugasnya pemerintah. Nggak akan diomelin siswa, enggak. Saya jamin siswa nggak akan diomelin, enggak. Tapi dikasih solusi nih. Ada solusinya bukan cuma hanya uang, tapi akhirnya kepaksa mereka nggak bawa motor, kan gitu. Itu kan solusi juga. Kan akhirnya naik angkot, akhirnya jalan kaki. Loh semuanya bener semua kok. Dianterin sama orang tuanya. Akhirnya budayanya makin bagus. Ada yang bawa sepeda, akhirnya bikin klub. Anak sekolah SMP 10 ya kan. Goes to school bawa sepeda 100 orang barengan. Gimana nggak luar biasa kota kita. Secara tak sengaja melatih fisik jadi atlet sepeda. Pasti dong. Kan gitu. Saya nggak punya sepedanya, jalan kaki. Jalan kaki, naik angkot. Nggak naik angkot, dianterin sama bapak atau ibu kan bisa. Lebih indah itu solusi yang terakhir tuh. Dianterin orang tua tuh. Nah baru nanti pemerintah tuh, ya kan. Pemerintah ayo apa solusinya lagi. Ya kan, infrastruktur dirapihin. Kan gitu, guru-guru juga diberikan kepercayaan diri untuk mendidik anak-anaknya dengan cara baik. Kepala sekolah juga mengatur sekolahnya dengan cara baik agar penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan. Kan gitu. Iya, berarti tadi kan dibilang udah disampaikan ke Pak Wali Kota. Berarti tinggal nunggu nih kita nih. Nggak ngomong terus harus. Ngomong terus, speak up terus. Anak-anak sekolah ngomong terus. Teman-teman anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo di sini. Di komennya, komen sebanyak-banyaknya. Penting untuk speak up. Agar apa? Agar logika publik bisa ada di depan mata kita. Jangan diem semua, jangan. Semua harus ngomong kok. Semua harus ngomong bahwasannya anak di bawah 17 tahun itu nggak boleh bawa kendaraan kata undang-undang. Dan kalau dari aspek yang lainnya bahaya. Belum lagi ada gini, yang rame itu di TikTok apa di mana gitu kan, tawuran terus dia pakai sepeda motor, lah disalahgunakan motornya. Iya, apalagi hal-hal kayak gitu. Lebih luar biasa lagi kita membahasnya. Artinya boleh, silakan di speak up di sini semua. Banyakin komentarnya, banyakin ajuannya. Kan sekarang begitu, nggak akan peduli kalau nggak viral kan gitu. Iya benar. Makanya saya bilang, lah kalau kita mau diem, semua orang diem, ngelihat anak sekolah nggak diviralin, nggak apa segala, ya semua akan diem kok. Budaya malu kita hilang. Anak sekolah sekarang bawa motor, nggak pakai SIM, hilang budaya malunya. Kan menyedihkan. Yang ada malah gengsi.
Weh, motor gua nih keren gitu. Iya. Bodoh amat nggak punya SIM katanya begitu ya. Ya itu kan akhirnya pendidikannya nggak berhasil di kita. Iya. Kan kita pengen kualitas pendidikan kita menaikkan kan gitu, menaikkan harkat martabat kita. Jangan sampai justru di sekolah lah tempat di mana anak-anak itu belajar bagaimana tidak taat aturan, kan sayang. Nah ini makanya saya pesan betul, saya speak up begini juga bukan persoalan apa-apa, cuma satu, ayo ngajak semua orang untuk speak up. Bener nggak kalau misalkan anak-anak datang ke sekolah pakai motor? Kan gitu doang, lo pakai logika. Kalau nggak bener, caranya gimana? Ayo pemerintah nanti akan ada caranya. Dorong dah tuh pemerintah Masyarakat biar. juga, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anak-anaknya juga punya solusi. Bahkan tadi yang lebih indah lagi solusinya bisa Keluarga ke sekolah bisa nganterin kan. Luar biasa. jadi Bang. ingat harta yang paling berharga. Coy lah. Iya gitu Bang. Ya jadi saya ngajak lah kepada semua orang untuk speak up bahwasannya anak-anak ke sekolah bawa motor itu jangan salah, bahaya, bisa merugikan dirinya atau orang lain. Oke. Gitu. Nah, cuman memang saya bilang tadi, kenapa dewan yang ngomong, kenapa ngomongnya ke wali kota, bukan ke anaknya, kenapa nggak saya marah-marahin? Bukan, mereka nggak boleh dimarahin. Oh, nah ini demenin, Mereka nggak boleh dimarahin, anak sekolah nggak boleh dimarahin, Nggak ngapain? boleh ya? Ya kan kalau anak sekolah, kan saya bilang logikanya, kalau pemerintah, ini runutan nih, biar paham. Kalau pemerintah ngeluarin surat atau panduan kepada sekolah untuk mendisiplinkan siswa, Iya. ya kan? Otomatis sekolah nanti akan ada tuh. Ya kan? Kalau bawa motor ke sekolah maka nggak akan dikasih nilai. Ayo. Oh, kan ada aturan-aturan Ya, kayak gitu ya. pasti. Iya. Atau apa yang mendidik buat mereka sehingga logikanya mereka datang ke sekolah itu nggak bawa kendaraan. Biar apa? Tadi saya bilang biar anak-anak belajar bagaimana sesuai dengan kadarnya mereka. Iya, benar-benar. Makanya harus pemerintah. Nah nanti kata sekolah kami butuh dukungan infrastruktur. Nah pemerintah yang anggarkan. Kami butuh dukungan misalkan untuk daerah yang terpencil, butuh ada angkot, butuh ada bis sekolah. Daerah yang betul-betul tidak terjangkau, yaitu pemerintah yang. Iya. Sebenarnya udah ada tuh anggarannya nih. Ada kok, ada. Cuman hari ini kan semua pada takut aja, apalagi sekarang udah mulai kondisi kayak begini. Udah takut-takut dah gitu kan, takut salah, takut ini. Makanya saya bilang, kalau semua orang peduli, kalau semua orang yakin betul bahwasannya membawa kendaraan ke sekolah Adalah hal yang di salah. bawah umur 17 tahun itu salah atau kurang pas, nggak bener gitu kan. Ya ayo kita speak up, sampaikan. Dan harus pemerintah harus ambil bagian di sini. Iya. Nah, kenapa saya yang ngomong? Karena saya yang memahami ada tugas dan fungsi wali kota atau tugas dan fungsi pemerintah daerah. Di sini ranahnya wali kota, turun ke dinas, turun ke sekolah untuk menegakkan kedisiplinan dengan cara yang benar sesuai dengan tata aturan pendidikan. Ya buruan komen di ini nih, di bawah ya, biar rame gitu. Nyampe dak sono, ya kan? Terus anak-anak kita kan aman nanti sekolah ya. Itu tenang kan kalau misalkan mereka berangkat dari semenjak subuh ya kan, terus mereka berangkat ke sekolah tanpa mereka beresiko tabrakan atau ngejar-ngejar jam mereka telat, akhirnya bawa motor nggak pakai helm, boncengan, kenceng-kencengan. Kan alasannya apa? Saya takut ketinggalan, pengen taat tapi pakai cara yang salah. Iya kan? Ya benar di pandangan gurunya dia nggak telat, tapi kan di jalannya dia mau pakai Kebut-kebutan. sesuatu yang salah. Berarti banyakan mudaratnya. Toilah bahasanya kita. Ya pastilah, pasti akan ada banyak persoalan-persoalan lain. Tapi mohon masyarakat bersabar, mohon anak-anak sekolah juga mau mengerti. Ayo sama-sama bahu membahu. Ada ranah pemerintah yang memang harus ikut campur di sini. Oke. Karena ini berkaitan dengan banyak orang. Itu akan ada kaitan dengan banyak orang, dengan kebiasaan orang. Maka pemerintah harus ikut andil lah di sini. Nah, tugas saya juga kan harus mengingatkan, karena tugas saya kan pengawasan. Nah ini Gitu, kita makanya butuh saya melakukan Pak Komar nih kayak komunikasi gini, ini. Pak Dewan nih, mantep nih. Gitu. Demen dah. Pasti Apalagi akan ada podcast yang di sini. pasti akan ada yang merasa dirugikan apa segala. Tapi Nah, kalau dipahami betul enggak kok. Semua akan merasa dimaksimalkan dan dispesialkan pasti.
Oh, Pasti amin, dispesialkan. amin, Tadi amin. bahkan kalau sampai anak-anak sama orang tua masih bisa berinteraksi itu kan luar biasa. Satu detik bersama dengan keluarga itu lebih berharga dibandingkan puluhan tahun kita bersama sesuatu yang bukan dari keluarga kita kan gitu. Iya, berarti nih. Ini ngomong kemana kita tadi itu barusan? Ngaco. Nih teman-teman, ini episode spesial nih. Nggak mau nih Jape berhenti sampai di sini, ya. Jape tungguin nanti kelanjutannya nih, ya nggak? Sampai bener-bener terrealisasi nih, ya nggak? Katanya kan udah nyampe ke wali kota gitu kan. Nanti podcast lagi ya, Pak Dewan ya. Ya boleh. Ya, kita kawal nih, coba kawal. Anak-anak muda harus speak up, harus ngomong. Dari bahkan mungkin nanti teman-teman sekolah yang udah duluan nggak bawa motor dan mau komitmen bawa sepeda, komitmen jalan kaki, ayo speak up di sini. Saya udah kok jalan kaki Kak, gitu kan. Bisa kok kami berangkat ke sekolah walaupun rumah saya jauh 5 km misalkan dari semenjak subuh udah berangkat. Harus speak up, ayo kasih contoh gitu loh. Biar apa terjadi perubahan yang kita bukan hanya saling berdebat enggak, tapi kita sampaikan dan mensugesti atau menginspirasi semua orang untuk melakukan banyak hal yang lebih positif. Siap. Oke. Itu Bang Jape. Siap. Udah yang mau disampaikan Pak Dewan nih. Ya, harapannya Pak Wali Kota, ayo kita peduli, kita atur betul kota ini dengan cara baik. Oke. Kita dorong masyarakat kita untuk selalu berpikir positif, melakukan hal-hal positif, dan kita sama-sama dalam keadaan suasana positif. Nah itu dia ya, hasil podcast gua bersama Pak Dewan ya, anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, Pak Komar ya, dari fraksi Golkar. Ya, meskipun muka gua nggak kelihatan, udah kayak konsep-konsep ini nggak podcast luar negeri. Gaya gue ya. Kita simak perkembangannya. Apakah ini bisa terrealisasi di mana Bapak Wali Kota itu ngasih ya, petunjuk arahan biar sekolahan itu melarang siswa-siswinya menggunakan sepeda motor ke sekolah, atau hanya sebatas wacana doang? Dunia politik ya emang begini. Dunia politik, dunia basa-basi. Bener nggak ya? Aduh, Jape mah kagak ngerti yang begitu-begituan ya. Jape mah cuma menjembatani, mengcapture aja gitu sebagai media media YouTuber. Oke, simak terus ya kelanjutannya di podcast Bacot bersama gue Jape Sitorus, owner dari Jape Record.